Baik, Bapak Ibu hormati, ya, saya mohon izin Ibu Dokter mau membacakan dulu biodata Bapak Ibu. Oke, nama Dr. Jati Indriati SMSI. Instansinya itu Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat. Ya, pangkat golongnya 4B ya. Oke. Kepala bagian pelayanan dasar ya. Baik, saya kira demikian ya. Dan saya kira Ibu sudah sangat favorit ya di teman-teman, sudah juga ketemu ya di di Yellow ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Jati itu adalah sosialisasi dan pemetaan terhadap kesiapsiagaan tim pembina UKS usaha ya. Oke, usaha kesehatan sekolah madrasah di satuan pendidikan. Baik, Ibu Dokter, saya kira demikian dan waktu dan kesempatan dipersilakan Bu Dokter untuk menyampaikan presentasi. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih Pak Moderator Bapak Muhammad Zain atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas dan merdu. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari tim pembina UKS dari 27 kabupaten kota, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan 13 cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya tidak bisa hadir pribadi di Gumilang, di Lembang, karena saat ini gedung sate dari hari Rabu kita lockdown, jadi kami juga disarankan untuk tidak beraktivitas di luar begitu. Jadi kalau gedung A itu sudah lockdown sama sekali, kalau gedung B ini masih bisa di 25% kehadirannya. Jadi sehingga saya memilih untuk hadir di gedung sate di ruangan saya dan tidak bisa ke Hotel Gumilang, mohon maaf, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, rasa saya kepada Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya akan menyampaikan materi. Baik, izin share screen, Pak. Ya, Bu. Silakan, Bu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan yang diminta oleh panitia, materi yang akan disampaikan dari sosialisasi dan pemetaan terhadap kesiapsiagaan tim pembina UKS M di Satuan Pendidikan. Jadi fokus bahasan yang akan saya sampaikan pada hari ini atas nama tim pembina UKS Provinsi Jawa Barat adalah satu, landasan kebijakan atau dasarnya, kemudian latar belakang, proyeksi masa depan peserta didik, penyesuaian kebijakan pendidikan, PTMT dan kesiapannya, serta bagaimana nanti juga peran sektor kesehatan. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja peran dari tim pembina UKSM. Bapak dan Ibu, untuk pertama kita lihat dengan landasan kebijakan ya, bahwa kita punya urusan pemerintahan yang bersifat konkuren kewenangan daerah. Kemudian juga di sana ada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu ada 6 urusan yang diurus oleh pemerintah daerah, dan karena itu juga saya nomenklatur jabatan saya adalah Kepala Bagian Pelayanan Dasar begitu. Jadi inilah yang kemudian kami fasilitasi pendidikan, kesehatan, sosial untuk PU dan perumahan rakyat itu ada di asisten ekonomi. Nah, untuk pendidikan dan kesehatan yang terkait dengan UKSM ini adalah merupakan pelayanan wajib dasar ya. Jadi implikasinya adalah kepada
pembiayaan gitu. Jadi ada pembiayaan yang memang untuk UKS ini sharing antara pendidikan dan sektor kesehatan. Nah, ini seperti kita ketahui bersama bahwa dasar dari UKSM ini adalah peraturan bersama 4 menteri. Saya rasa ini juga tidak perlu dijelaskan kembali karena Bapak dan Ibu pasti sudah sangat memahami ini bagaimana trias UKS terhadap pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan dan kesehatan, dan juga pembinaan lingkungan sekolah sehat. Bu, izin Bu, bisa diperbesar slide-nya Bu? Terima kasih. Ya. Slide-nya. Belum ini ya, share screen. Ini saya udah sharing, belum terlihat. Belum slideshow. Sudah di sini di monitor saya udah UR screen sharing. Di situnya mungkin harus dibuka. Nggak bisa dibuka dari kita. Harus di hostnya. Bisa di slideshow. F5. F5. Enggak dari itu. Kalau saya sini sudah share screen. Di PPT-nya. Sana sih ya, kan Pak Ade. Oh iya, Ibu ya. Kita dari sini. Dia ke si Ibu. Jadi harus ada. Biasa nggak batasan, kena ke si Ibu. Karina ya dia. Harusnya itu Tuan Putri di tengah Pasep. Apakah sudah terlihat, Pak? Kalau di monitor saya ini sudah di-share gitu. Sudah terlihat. Sudah, tapi tidak ada perubahan. Sudah, tapi masih belum di slideshow. Belum full screen. Belum full screen, kata orang IT. Itunya di bagian bawah itu ada. Coba diklik Bu yang di bagian bawah katanya Bu. Sudah di monitor saya ini saya sedang screen sharing. Coba saya ke. Baik Bu, lanjut aja Bu lah. Sampai di sini kami punya mata yang sangat tajam untuk melihat yang kecil. Silakan Bu. Ini nih. Terutama yang berwarna merah Bu. Kan dibesarin kayaknya. Oke. Ini ya Pak ya, sudah lebih jelas. Ya, alhamdulillah Bu. Jadi kami sudah mendoakan sehingga lancar. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu. Nah, mungkin tadi, ini dulu ya yang tadi kelewat, tapi ini saya rasa Bapak dan Ibu sudah sangat memahami mengenai peraturan bersama 4 menteri tentang pembinaan dan pengembangan UKS, mengenai trias UKS ini untuk pelayanan kesehatan, kemudian pembinaan lingkungan sekolah sehat, dan pendidikan kesehatan. Saya lanjut kepada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, juga Menteri Dalam Negeri. Ini adalah keputusan bersama terbaru yang sudah terbit tahun 2021 lalu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi keputusan bersama ini yang terakhir dilengkapi dengan siaran pers dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul Dorong Akselerasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Pemerintah Umumkan Keputusan Bersama 4 Menteri. Jadi saya rasa Bapak dan Ibu juga menyaksikan pada saat Pak Menteri menyampaikannya. Jadi sudah sangat clear, sudah sangat jelas saya rasa pada saat disampaikan mengenai keputusan bersama 4 Menteri tadi. Dan yang perlu kita garis bawahi, yang kita catat adalah dalam siaran pers ini ditegaskan tentang akselerasi PTM terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat.
seperti pengisian data pemeriksaan pada laman data pendidikan atau Dapodik hingga kepada seluruh lingkungan satuan pendidikan. Nanti ini kita bahas satu persatu itu mengenai protokol kesehatan yang menjadi standar seperti apa. Baik, nah ini latar belakangnya Bapak dan Ibu kenapa Menteri Pendidikan mempertegas untuk mendorong pelaksanaan PTM. Ada aspek-aspek psikologisnya juga. Nah, ini data yang terbaru yang kami dapat bahwa saat ini kondisi PTM dan belajar di rumah itu sudah beberapa sekolah melakukan pembelajaran tatap muka. Dan kalau tidak salah, Pangandaran itu sudah melakukan 100% ya, begitu data yang masuk ke kami. Ada dari Pangandaran mungkin? Ada dari Pangandaran, bisa menyampaikan juga nanti pada saat diskusi untuk RTL bagaimana kiat-kiatnya sehingga proses pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan cepat di sana. Dan Cimahi juga ya, saya lihat kita sudah melaksanakan PTM. Nah, tetapi kondisinya belajar di rumah itu masih sangat tinggi. Itu ya, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK totalnya masih 82,67, 82,68% masih melakukan pembelajaran di rumah. Nah, ini adalah persentase PTM dan pembelajaran jarak jauh. Persentasenya yang di zona hijau itu sudah 40%, di zona kuning 29%, ada di zona orange juga 13%, dan di zona merah ada beberapa yang memang masih 6%. Nah, ini sebagian besar saya sampaikan masih menyelenggarakan belajar di rumah. Jadi banyak alasan, terutama karena pimpinan daerah di lokasi satuan pendidikan masing-masing belum memberikan izin penuh. Karena PTM masih dianggap terlalu beresiko untuk diterapkan, terutama bagi PTK. Nah, Bapak Ibu, ini hanya survei yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Saya rasa di sini juga Dinas Pendidikan sudah hadir dan sudah sangat paham karena Bapak dan Ibu lah yang melakukan survei. Bagaimana 71% peserta didik terkendala dalam belajar di rumah. Ya, kendalanya itu macam-macam, mulai dari sulit berkonsentrasi, kemudian juga keterbatasan jaringan internet. Kemudian secara psikologis mereka juga kurang bersemangat gitu, karena sulit berkomunikasi dengan guru, kemudian juga keterbatasan dari pengetahuan orang tua sehingga pendampingannya tentu saja tidak optimal seperti yang dilaksanakan oleh guru. Nah, ini juga belum mampu mengoptimalkan media, kemudian juga ada yang tidak memiliki perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Ini adalah kondisi peserta didik pada saat belajar di rumah yang dilakukan surveinya oleh Dinas Pendidikan. Jadi lebih banyak yang terkendala daripada yang tidak terkendala. Kondisi ini saya hanya menyampaikan untuk gambaran kita semua. Nah, proyeksi masa depan peserta didik itu kalau COVID-19 yang berkepanjangan diyakini akan menimbulkan resiko kemudian dampak yang signifikan kepada peserta didik ya. Peserta didik secara psikologis juga akan sangat terganggu, mulai dari ketakutan dan kemudian yang tadi itu ya. Nah, peralihan PTM ke BDR ini berdasarkan simulasi dapat menyebabkan minat belajar dan membaca yang memudar. Ini nanti kita lihat datanya berdasarkan PISA. Dan juga bisa menurunkan kemampuan peserta didik lebih besar dibandingkan akibat libur sekolah. Kalau libur sekolah kan ada jedanya mungkin ya, kalau ini kita juga sendiri tidak tahu jedanya kapan, selesainya kapan. Nah, ini satu tahun pandemi COVID ini berpotensi menimbulkan dampak sosial negatif yang berkepanjangan. Jadi ada anak putus sekolah karena kemudian harus bekerja dengan kondisi ekonomi keluarganya, kemudian juga persepsi orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses mengajar, sehingga mereka berpendapat apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, ya untuk apa sekolah begitu.
Kemudian juga seperti yang sudah disampaikan tadi, penurunan capaian belajar ya, karena adanya kesenjangan dari capaian proses pembelajaran. Kemudian ini proses yang hilang, yaitu adalah learning prosesnya ya, learning loss, yang kemudian pembelajaran tatap muka ini menghasilkan capaian akademik yang pastinya lebih baik pada saat dilakukan PJJ. Nah, kemudian juga ini yang data yang tidak bisa kita ingkari bahwa terjadinya kekerasan pada anak. Ini adalah walaupun memang risiko eksternal, tapi perlu juga kita antisipasi ya, ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko juga untuk pernikahan dini. Pernikahan dini juga merupakan salah satu bentuk kekerasan sebetulnya ya, karena ini juga biasanya ada eksploitasi anak terutama kepada perempuan dan kehamilan yang masih remaja. Nah, ini Bapak dan Ibu data untuk bagaimana juga dari dampak COVID-19 ini dan penerapan belajar di rumah yang berkepanjangan. Jadi berdasarkan data, dengan data awal di 2018, capaian PISA kita yaitu kompetensi siswa, jadi di 2018 itu juga kita sudah rendah sebetulnya, 371, nomor 72 di antara 77 negara, ini data nasional begitu, dan diproyeksikan pasca COVID itu akan terus menurun. Bisa sampai, kalau skenario pesimisnya bisa sampai ke 350. Kemudian juga ini dampak jangka panjangnya adalah juga pada pendapatan rata-rata tahunan siswa. Jadi karena COVID ini berpengaruh, BDR ini berpengaruh kepada kecakapan hidup peserta didik di masa depan, dan kelak akan juga menimbulkan dampak jangka panjang bagi penghasilan mereka. Di Bank Dunia memperkirakan bahwa penutupan sekolah di seluruh dunia dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan seumur hidup dari generasi yang saat ini berada di usia sekolah kurang lebih sebesar 10 triliun US dollar. Ya, angka yang sangat luar biasa dari dampak BDR ini. Ini sebagai gambaran saja kenapa kita juga perlu segera melakukan PTM ya. Tetapi banyak faktor yang harus dipertimbangkan pemerintah daerah dalam pemberian izin PTM ini. Karena tingkat resiko penyebaran COVID-19 di wilayah juga agak sulit dikendalikan, seperti kami juga Gedung Sate, padahal kita ini sudah sangat ketat prokes, tapi ya namanya COVID ini sulit juga untuk ditahan gitu ya, sehingga klaster di biro-biro tertentu tetap bermunculan. Apalagi di lingkungan anak-anak. Nah, kemudian juga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini juga yang sangat perlu kita untuk pertimbangan. Kemudian juga kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa. Dan bagaimana akses sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah. Ini juga kita harus perhatikan kondisi psikososial dari peserta didik. Kemudian juga kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua atau walinya bekerja di luar rumah. Nah, ini juga ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan kesatuan pendidikan, ini juga yang perlu sangat diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Kemudian juga tempat tinggal warga, satuan pendidikan, dan mobilitas warga antar kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa, serta kondisi geografis daerah. Nah, melihat terutama tadi yang tempat tinggal satuan warga, satuan pendidikan, saya rasa PPDB kita dengan tagline-nya sekolah di mana saja sama, ini juga sudah sangat mendorong untuk kita bisa segera melakukan PTM. Jadi anak-anak bisa bersekolah di tempat tinggal, di dekat tempat tinggalnya. Baik, nah ini untuk penyesuaian kebijakan pendidikannya. Jadi prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID adalah yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik.
dengan segala macam tadi eksesnya dari belajar di rumah, tetapi yang nomor satu ingin kita keutamakan adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Itu merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua juga kita mempertimbangkan yang menjadi prinsip kebijakan adalah tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam layanan pendidikan di masa pandemi COVID ini. Dua hal itu kemudian yang menjadi dasar kebijakan pendidikan dan bagaimana penyesuaian kebijakan pendidikan ini. Jadi, nah ini Bapak dan Ibu, timeline mulai dari Maret 2020 sampai dengan Maret 2021 persiapan kita untuk melakukan mitigasi COVID ini, pembelajaran ini mulai dari Maret itu kita mulai menetapkan belajar dari rumah ya, kemudian ada pembatalan ujian nasional, kemudian mekanisme PPDB tidak mengumpulkan siswa dan orang tua. Kemudian ini juga ada optimalisasi penyediaan teknologi pembelajaran daring dan penyediaan kuota gratis dalam mendukung belajar dari rumah. Kemudian kita juga di 2020 Maret ini kita ada relokasi anggaran yang cukup besar untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa dialihkan melalui untuk pembelajaran dari rumah. Nah, kemudian di Maret dan April juga sudah banyak yang kita lakukan, terutama pemerintah pusat melalui realokasi anggaran Dinas Pendidikan sebesar 400 miliar untuk rumah sakit pendidikan, PTN, dan PTS dalam penanganan COVID. Kemudian juga berbagai program termasuk juga peluncuran portal guru berbagi ya. Dan bagaimana ini juga adalah untuk melakukan inovasi dan penelitian mitigasi COVID. Kemudian di Mei sampai Juni ini kita highlight ya perjalanan yang kita lalui. Jadi kemudian di Mei dan Juni satuan pendidikan di zona hijau boleh pembelajaran tatap muka ya waktu itu di Mei dan Juni. Kemudian juga ada BOS untuk administrasi dan berbagai program-program daring dan program rekam pandemi terus dilakukan juga. Kemudian ini di Juli dan Agustus 2020, pemerintah kembali mempersilahkan untuk satuan pendidikan di zona hijau dan kuning diperbolehkan pembelajaran tatap muka. Tapi memang kami juga tidak tahu persis datanya bagaimana pemerintah daerah atau pemerintah daerah mana saja yang sudah melakukannya. Kemudian juga ada peluncuran kurikulum dalam kondisi khusus dan juga pemberian kuota masih berlangsung. Kemudian juga bansos untuk COVID, untuk sanitasi dan sebagainya, ini masih berlangsung di Juli sampai Agustus. Kemudian di September sampai Desember kemarin, kita mulai mengedukasi 3M ya di seluruh satuan pendidikan. Kemudian juga berbagai media KIE 3M kita galakan. Kemudian juga ini ada duta mahasiswa, kemudian mahasiswa yang KKN juga diarahkan untuk membantu penanganan COVID-19. Nah, kemudian pada saat September-Desember ini, pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada Pemda untuk pemberian perizinan PTM. Ya, setelah Maret di 2021 sampai dengan sekarang, setelah tenaga pendidik divaksinasi secara lengkap, pemerintah daerah mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan PTM terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga di alternatif untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, inilah yang highlight yang dari kita dapat dari SKB 4 Menteri pada tanggal 30 Maret 2021 tadi tentang vaksinasi PTK dan panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID. Jadi intinya setelah PTK divaksinasi COVID-19 secara lengkap, pemerintah daerah mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan PTM terbatas
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini Bapak dan Ibu, PTM terbatas dengan protokol kesehatan itu seperti apa? Ini mungkin agak sangat teknis, tapi memang inilah yang harus kita perhatikan, yang harus jadi perhatian kita, jangan sampai ini menjadi longgar atau kendor begitu ya. Nah, setelah pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan divaksinasi secara lengkap, pemerintah pusat, daerah, Kanwil atau Kemenak mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka. Kemudian, nah ini poinnya juga, orang tua atau wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini juga kita tidak bisa memaksakan orang tua atau wali untuk dapat memilih. Yang kita bisa lakukan adalah memberikan pemahaman kepada mereka apabila memang kita sudah bisa dan mampu menyelenggarakan pendidikan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga saya rasa syarat PTM terbatas ini Bapak dan Ibu juga sudah membacanya di SKB 4 Menteri ya. Jadi satuan pendidikan wajib memenuhi standar periksa, kemudian juga satuan tatap muka terbatas dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga orang tua dan wali dapat memutuskan anaknya tetap melakukan PJJ. Pemerintah, baik pusat, daerah, Kanwil, Kemenak juga wajib melakukan pengawasan terhadap pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, berdasarkan hasil pengawasan dan atau jika terjadi konfirmasi COVID, pemerintah, baik daerah, pusat, Kemenak maupun Kanwil, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran atas satuan pendidikan. Dan dalam hal terjadi kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai jangka waktu kebijakan. Jadi Bapak Ibu, PTM ini memang diwajibkan, kemudian juga persyaratannya sudah diatur, tetapi yang seperti saya sampaikan di awal, bahwa yang utama adalah keselamatan dan kesehatan para peserta didik, pendidik, kita, keluarganya, dan juga masyarakat. Baik, nah ini adalah daftar periksa kesiapan PTM terbatas. Ya. Ini saya rasa Bapak dan Ibu bisa membacanya juga di SKB 4 Menteri, bagaimana kesediaan sarana sanitasi dan kebersihan, kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan, dan inilah di sini juga nanti ada peran UKS di sekolah. Saya rasa ini standar-standar yang terus kita sosialisasikan, kumandangkan di mana-mana. Nah, ini juga pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan seperti kasus medis komorbid yang tidak terkontrol. Ini tidak disarankan melakukan kegiatan. Kemudian juga yang tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan untuk menjaga jarak. Yang memiliki riwayat perjalanan dari zona dan belum menyelesaikan isolasi mandiri dan memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Nah, ini pemetaan warga satuan pendidikan ini juga lah yang perlu kita sangat perhatikan. Dan yang terakhir adalah membuat kesepakatan bersama komite sekolah tentang kesiapan PTM terbatas. Nah, Bapak dan Ibu, tadi adalah daftar periksa untuk kesiapan PTM terbatas. Ya. Kemudian ini adalah prosedur PTM terbatas di satuan pendidikan. Perihal kondisi kelasnya harus seperti apa, kemudian ini jaga jarak ya 1,5 meter, kemudian juga maksimal 18 peserta, untuk SD, SMP, dan MALD itu 5 peserta, kemudian untuk PAUD 5 peserta juga dengan jarak semua sama 1,5. Dan satuan pendidikan juga dapat memanfaatkan ruang-ruang terbuka sebagai tempat pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ini juga perihal jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar itu ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan juga tadi ya kondisi kelas.
Kemudian juga perilaku wajib di seluruh lingkungan, menggunakan masker. Nah, ini sudah kita lakukan terus-menerus ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjaga etika batuk. Nah, kemudian ini perihal kondisi warga satuan pendidikan, sudah pasti harus sehat, begitu. Kalau tidak sehat jangan ke satuan pendidikan dan tidak mengalami gejala COVID. Nah, untuk sementara kantin tidak diperbolehkan, jadi warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan minuman dengan menu gizi seimbang. Ya. Kemudian ini untuk transisi di 2 bulan pertama, tetapi nanti setelah dievaluasi, kemudian ternyata hasilnya baik, masa kebiasaan baru diperbolehkan kantin itu buka tetap dengan menjaga protokol kesehatan, tetapi ini juga harus dievaluasi dulu gitu ya kondisinya. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler juga sama, ini ada masa transisi dan nanti 2 bulan setelah itu ada masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, kemudian juga yang ada masa transisi adalah kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Seperti ada istirahat di luar kelas, gitu ya, pertemuan orang tua peserta didik. Nah, ini kalau 2 bulan pertama ini puasa aja dulu ya, yang seperti itu. Kemudian apabila setelah dievaluasi di masa kebiasaan baru itu memungkinkan untuk diterapkan, maka dipersilakan untuk diperbolehkan untuk dilakukan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan seperti guru kunjung, ini tetap diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, karena tadi ya ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah gitu, jadi masih diperbolehkan untuk guru kunjung. Nah, ini mengenai sosialisasi mitigasi risiko PTM terbatas dan edukasi PHBS-nya. Bapak dan Ibu, kita perlu menyiapkan panduan aman PTM terbatas dan edukasi PHBS. Jadi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada pihak terkait terhadap potensi dan antisipasi virus ini pada 4 lokasi. Karena ini adalah yang bersinggungan untuk anak didik ya. Pertama di rumah. Ya, jadi menyiapkan panduan aman PTM-nya mulai dari rumah. Kemudian ke perjalanan berangkat sekolah. Dan kemudian pada sampai saat di sekolah, dan terakhir pada saat mereka melakukan perjalanan pulang dari sekolah. Ya, ini adalah panduan aman yang harus sudah disiapkan di rumah, di perjalanan berangkat sekolah, saat di sekolah, kemudian juga perjalanan di pulang dari sekolah. Nah, ini apa yang harus disiapkan untuk di rumah ya sebelum berangkat. Jadi ada harus sarapan pagi dulu. Anak-anak tidak boleh memiliki gejala batuk, pilek dan sakit tenggorokan dan lain-lain. Jadi artinya anak-anak berangkat itu dalam kondisi sehat, menggunakan masker, membawa hand sanitizer, menyiapkan makanan beserta alat makan dan minum, kemudian juga perlengkapan pribadi seperti alat ibadah sehingga tidak perlu lagi pinjam-meminjam dengan teman-temannya ya. Dan ini untuk keberangkatan, ini sudah kita lakukan ya sehari-hari, memakai masker, menjaga jarak, tidak menyentuh permukaan benda-benda, kemudian juga membersihkan tangan dan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik dan antar jemput. Nah, ini yang perlu kita terus sosialisasikan kepada anak-anak dan orang tua. Gitu. Nah, yang ketiga, mitigasi resiko di satuan pendidikan. Bagaimana anak sebelum masuk gerbang. Jadi pengantaran itu dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Kemudian juga standar pemeriksaan kesehatan, ya, cek suhu, apakah ada screening, quick screening lah gitu ya, gejala batuk pilek sebaiknya suruh pulang lagi aja. Kemudian juga untuk tamu juga sama untuk mengikuti. Nah, selama kegiatan belajar mengajar, anak-anak harus menggunakan alat belajar dan alat minum pribadinya. Kemudian mematuhi pengumuman di seluruh area satuan pendidikan terkait dengan penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak.
Nah, kemudian ini juga Bapak dan Ibu tim pelaksana UKS di sekolah wajib mengamati kesehatan warga satuan pendidikannya. Dan jika ada yang mengalami gangguan harus segera mengikuti protokol kesehatan. Ya, yaitu tes, telusur, dan tindakan. Ini kerjasama antara Satgas COVID dan tim pelaksana UKS di sekolah. Nah, yang terakhir adalah pada saat pulang dari satuan pendidikan, ya, di perjalanan pulang. Nah, kemudian di perjalanan pulang tadi standar, ya, menggunakan masker, tidak menyentuh, sama seperti pada saat berangkat. Dan kembali ke rumah, ini yang perlu terus kita edukasi dan sosialisasikan adalah melepas alas kaki, meletakkan barang-barang di luar ruangan, kemudian membersihkan diri, mandi, dan melakukan PHBS lah, ya. Kemudian jika ada keluhan segera untuk melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan. Nah, ini mitigasi resiko di 4 lokasi pada saat anak akan memulai PTM, Bapak dan Ibu, di rumah, berangkat, pulang, di rumah, berangkat, sekolah, dan pulang. Oke. Nah, siapakah penentu terselenggaranya PTM? Tadi disampaikan PTM wajib dilaksanakan apabila sudah divaksin, tetapi penentu penyelenggaraan PTM adalah diserahkan lagi kepada banyak pihak, gitu, ya. Kalau political will dari pemerintahnya sudah dengan tadi SKB 4 Menteri. Kemudian juga kita juga perlu masukan dan kajian dari lembaga dan pihak terkait. Dan tadi masukan dan kajian dari lembaga pihak terkait sudah kita lihat juga datanya, ya, bagaimana dampak dari belajar di rumah terhadap anak dan juga terhadap orang tua, gitu, dan juga pasti terhadap tenaga pendidik. Nah, political will sudah ada, kemudian kajian dan dari berbagai lembaga atau pihak terkait juga sudah dilakukan. Kemudian ada izin dari Satgas COVID setempat, maka bisalah kita melaksanakan PTMT. Tetapi itu pun juga kita harus melihat yang tadi, kesiapan sekolah. Bagaimana kondisi sekolah dengan protokol kesehatannya disiapkan, SOP-nya, dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting harus kita pertimbangkan adalah izin orang tua atau murid. Ini juga menjadi penentu terselenggaranya PTMT. Kalau orang tua tidak mengizinkan, ya tentu saja kita juga tidak bisa memaksakan, kecuali mengedukasi dan mensosialisasikan dan meyakinkan mereka bahwa sekolah sudah siap untuk melakukan PTMT. Dan ini juga ada izin komite sekolah, ya. Jadi 4 unsur ini yang sebagai penentu terselenggaranya PTMT. Izin kesiapan sekolah, izin Satgas, izin orang tua, dan izin komite sekolah. Selanjutnya, nah ini apa yang jadi faktor penentu kesiapan sekolah? Yang tadi penentu kesiapan sekolah untuk PTMT ini ada permohonan izin PTMT dari sekolah. Ya, izin ini diajukan apabila seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut sudah divaksinasi COVID. Kemudian juga pemenuhan daftar periksa sesuai SKB 4 Menteri yang tadi saya sampaikan. Pemenuhan daftar periksa tadi, ya. Kemudian juga izin orang tua, izin komite yang tadi izin-izin semuanya. Nah, kemudian penyiapan pelaksanaan prokes. Apakah sudah siap untuk pelaksanaan PHBS-nya? Apakah daya dukung sarprasnya juga memadai, termasuk data COVID yang berkaitan dengan sekolah. Nah, ini adalah faktor penentu kesiapan sekolah. Jadi sangat spesifik setiap sekolah, ya. Kemudian kalau bisa laksanakan simulasilah PMT ini dengan masa transisi, kemudian kebiasaan baru. Yang tadi transisi untuk kantin dan sebagainya, ya, aktivitas olahraga, itu di masa transisi dievaluasi dulu seperti apa, kemudian juga baru kita menerapkan untuk kebiasaan barunya. Nah, ini apa tugas dan tanggung jawabnya? Tugas dan tanggung jawab pihak terkait sesuai dengan regulasi dapat dilaksanakan secara proporsional, efektif, dan akuntabel. Artinya ada tugas dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan, kemudian Kepala Dinas, mulai dari Dinas Pendidikan Provinsi sampai Kabupaten Kota,
tim pembina UKS, kemudian juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya rasa ini hanya pengulangan saja ya, prosedur pelaksanaan tatap muka, satuan pendidikan, protokol kesehatan yang ketat, dan sebagainya. Kemudian, nah, ini bagaimana peran tim pembinaan. Satuan pendidikan dalam melaksanakan PTMT, melaksanakan simulasi PTMT melalui tahapan transisi, yang tadi sudah diatur juga ya, mengenai bagaimana pelaksanaan di masa transisi, dan kemudian apabila sudah terlewati, masuk ke dalam adaptasi kebiasaan baru. Jadi implementasi kebijakan PTMT-nya, kemudian pembelajarannya, prokesnya, OKS dan PHBS-nya, pembinaan dan pengawasan. Ini untuk implementasi kebijakan PTMT sudah pasti Pemda dan Satgas Covid ya. Untuk pembelajaran itu Dinas Pendidikan provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian prokesnya itu adalah Dinas Kesehatan. Dan ini untuk UKS dan PHBS, nah disinilah peran Bapak dan Ibu dari tim pembina UKS untuk melakukan simulasi terhadap usaha kesehatan sekolahnya dan PHBS-nya. Kemudian pembinaan dan pengawasan pengendalian, ini adalah semua tim pembina, juga komite sekolah, dan kami harap juga masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan PTMT ini. Untuk kesiapan PTMT, ini angka secara nasional ya, per 25 Mei, jadi untuk Jawa Barat sendiri, PTM itu sudah dilakukan di beberapa sekolah, di beberapa kabupaten kota yang jumlahnya 21,72%. Jadi masih banyak yang belum PTM karena 85% masih melakukan belajar di rumah saja. Ini juga di provinsi lain juga angkanya masih tinggi untuk belajar di rumah saja. Sebetulnya, nah ini Jawa Barat ya Bapak Ibu yang di garis merah. 21,73 sudah dan 85,2 belum, masih PTM. Baik, ini daftar kesiapan pembelajaran tatap muka secara nasional. Jadi memang kekurangan kita adalah di data komorbid, kemudian juga riwayat kontak konfirmasi positif, itu kan adalah data ya, terkait data. Di angka nasional seperti itu, di angka Jawa Barat juga seperti itu. Kalau sarana prasarana udah lumayan lah ya, walaupun Jawa Barat masih di bawah angka nasional untuk toilet, CTPS, kemudian disinfektan, akses pasien cash, dan juga area wajib masker, termogan juga ini kita masih di bawah angka nasional. Nah, ini sumber juga dari Kementerian Kesehatan, dari tenaga kependidikan di Jawa Barat dari 818.987 itu sudah divaksin 37%, vaksin dosis 1 maksudnya. Vaksin dosis 2 28%. Tapi ini di tanggal 31 Mei ya. Jadi mudah-mudahan setelah Juni ini kita sudah ada peningkatan, dan inilah juga makanya peran dari masing-masing satuan kependidikan untuk melaporkan mana-mana saja tenaga kependidikannya yang belum divaksin. Karena ini sangat menentukan untuk berlanjutnya PTM, dibukanya PTM gitu ya. Karena syarat utama adalah vaksinasi tenaga kependidikan. Nah, ini kesiapannya. Ini di Indonesia ya, data Indonesia. Jadi memang banyak yang belum terlaksana. Ya, nah, ini bagaimana sektor kesehatan mendukung untuk persiapan PTM. Tentu saja tadi dasarnya adalah SKB 4 Menteri. Jadi perannya terutama adalah memastikan puskesmas setempat melakukan pengawasan
pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID kepada satuan pendidikan di wilayah kerja. Bapak dan Ibu di UKS sekolah, apabila ada sesuatu hal yang perlu penanganan secara kesehatan, itu bisa berkoordinasi dan memang harus koordinasi, alurnya adalah kepada puskesmas setempat. Jadi kita sudah menelusur juga setiap kecamatan, setiap wilayah yang sekolah mana puskesmas, ada sekolah gitu jaraknya ya terutama. Ini sudah ditelusur oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Kabupaten Kota. Ini adalah peran-peran puskesmas dalam penyelenggaraan PTM nanti ya. Jadi satu puskesmas itu memantau dan memastikan kesiapan protokol, tim satgas, kemudian juga sampai ke penerapan protokol kesehatan di lingkungan. Kemudian juga melaksanakan peningkatan kapasitas di tim satgas satuan pendidikan. Koordinasi dengan gugus tugas dan lintas sektor. Jadi Bapak dan Ibu dari tim UKS bisa berkoordinasi dengan puskesmas karena ini mereka perannya adalah seperti ini. Melapor ke Dinas Kesehatan, kemudian juga ke TPUKS Kecamatan, dan peningkatan pelayanan kesehatan. Baik, nah ini juga puskesmas juga melakukan pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Mulai dari tahapan persiapan, pembekalan, dan identifikasi kelayakan, kesiapan, sampai pelaksanaan, nanti pembukaan, proses penutupan, dan evaluasi serta tindak lanjut untuk penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan. Nah ini tahapan-tahapan persiapannya. Bapak dan Ibu bisa dibaca ya di SKB 4 Menteri. Kemudian ini adalah tatanan pelaksanaan PTMT tadi. Ini tahapan evaluasi dan tindak lanjut yang tadi dilakukan oleh tim puskesmas. Ya. Oke. Nah ini juga tim puskesmas ini juga harus melakukan pengawasan dan pembinaan, yaitu feedback tadi, memberikan laporan hasil pengawasan dan pembinaan. Tindak lanjutnya ini adalah yang dilakukan, kemudian juga mereka melakukan penilaian terhadap satuan pendidikan. Oh, ini kategorinya baik, ini kategori perlu pendampingan, dan kategori perlu dibahas bersama dengan tim satgas satuan pendidikan. Ini jadi puskesmas setempat yang berdekatan dengan sekolah akan melakukan ini. Mereka adalah tugasnya melakukan tindak lanjut. Nah, ini PTMT di madrasah atau satuan pendidikan. Saya rasa karena UKS ini adalah UKSM, ya Bapak dan Ibu juga perlu memahami. Tapi isu yang berbeda mungkin di madrasah ini adalah madrasah yang berbasis pondok pesantren gitu ya. Walaupun sekarang juga sekolah yang umum juga ada yang boarding school ya. Nah, tetapi isu protokol khusus madrasah kesehatan, madrasah yang berbasis pondok pesantren ini ya yang perlu juga kita perhatikan. Karena mereka kan nginap di situ ya, berinteraksi 24 jam di dalamnya. Nah, sudah ada juga panduan-panduan dari Kemendat terkait dengan hal ini, bagaimana berangkat, kemudian selama di madrasah, dan pulang dari madrasah untuk yang tidak menginap atau yang pondok pesantren juga sudah dibuatkan protokol khususnya dari Kemendat. Nah, bagaimana pemerintah ini intinya mungkin Bapak dan Ibu sebagai tim pembina UKSM di kabupaten kota, kalau kami tugas di provinsi adalah menyusun rencana pembinaan pengembangan UKS yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, ya. Kemudian juga menyusun juklat pelaksanaan UKS, mensosialisasikannya, melaksanakan program pembinaan dan pengembangan, melaksanakan pengembangan ketenagaan TPUKS dan sekretariat TPUKS, kemudian menjalin hubungan kerjasama dengan lintas sektor, swasta, lembaga, swadaya masyarakat, maupun di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan mendorong TPUKS Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan program PHBS, P3K, juga program-program lainnya. Kemudian juga melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS Kabupaten Kota. Membuat laporan berkala kepada UKS pusat dan melaksanakan ketatausahaan
Bapak dan Ibu, ini sinkronisasi penyelenggaraan UKS, tugas UKS, dan kebijakannya dari implementasi SKB 4 Menteri. Jadi sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan UKS di daerah dan kebijakan implementasi SKB 4 Menteri adalah pendidikan dan kesehatan, kemudian juga pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat, itu diatur dalam peraturan 4 Menteri ya tentang pembinaan pengembangan UKS. Dan ini saling bersinergi, memberikan feedback terhadap juga SKB tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran masa pandemi. SKB 4 Menteri yang terbaru 30 Maret itu. Nah, dengan adanya SKB 4 Menteri tadi, PTM ada PTM terbatas sesuai prokes. Kemudian ada PJJ sesuai prokes. Tetapi UKS tugasnya tetap sama ya untuk pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat, pendidikan dan kesehatan. Nah, ini juga didukung dengan surat edaran Mendagri sebagai dukungan implementasi SKB 4 Menteri. Itu ada Disdik, Dinkes, Dishub, Diskominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan kemudian juga Perlindungan Anak dan Bapeda. Nah, ini surat edaran ini sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi 4 Menteri sehingga PTM terbatas sesuai prokes maupun PJJ sesuai prokes kita bisa laksanakan dengan dukungan dari berbagai sektor. Nah, ini jenis-jenis kegiatan TPUKS. Misal Bapak dan Ibu agar melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait, ya, tidak hanya sekolah, tapi juga dari unsur-unsur kesehatan seperti tadi puskesmas. Kemudian juga menyusun program pembinaan UKS dan PHBS terkait PTMT-nya. Melaksanakan pembinaan UKS PHBS dalam kerangka PTMT. Kalau kemarin kita menyusun program pembinaan UKS dan PHBS saja, nah, sekarang kita menyusunnya terkait dengan PTMT. Dalam kerangka PTMT, gitu, dalam rangka implementasi PTMT. Kemudian juga melaksanakan analisis hasil pembinaan dan monitoring serta evaluasi, menyusun dan melaporkan hasil pembinaan dan monitoring, dan yang penting adalah juga menyusun program tindak lanjut atau untuk follow up-nya seperti apa dengan kondisi seperti itu, bagaimana dari hasil pembinaan dan monitoring. Nah, bagaimana peran strategi TP UKS dalam PTMP ini? Jadi optimalkanlah peran sektor swasta seperti yang tadi ya, salah satunya puskesmas gitu. Kemudian optimalkanlah peran sektor pendidikan, dinas pendidikan, Kanwil Kemenak. Kemudian juga karena tadi ada surat edaran Mendagri untuk mendukung pelaksanaan PTMT, maka optimalkanlah peran lintas sektor tadi. Ada Bapeda di situ, kemudian ada Dishub, DPPA, Diskominfo ya, yang mendukung untuk pelaksanaan PTMT. Nah, ini optimalkanlah peran lintas sektor. Kemudian perkuatlah jejaring dengan Satgas COVID-19. Dan kolaborasi pentahelix terutama ya dengan akademisi, komunitas, masyarakat peduli, dan media. Mungkin Bapak dan Ibu rencana peran strategis TPUKS dalam PTMP, terutama Bapak dan Ibu yang ada di kabupaten kota, karena di sanalah letak sekolah ya. Nah, ini hanya untuk rujukan saja bahwa TPUKS Provinsi Jawa Barat telah akan melakukan dan sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, rapat koordinasi, penyusunan NA teknis, kemudian uji publik program, sosialisasi, implementasi, evaluasi, dan pelaporan dan nanti tindak lanjut. Walaupun memang prediksi waktunya ini kami agak mundur karena juga terkait dengan efisiensi anggaran, dengan kondisi tiba-tiba ada lockdown di beberapa daerah, di beberapa tempat. Tapi ini bisa menjadi rujukan bagi kabupaten kota terhadap program yang akan dilaksanakan di kabupaten kota oleh TPUKS. Nah, ini rencana aksi TPUKS Provinsi Jawa Barat. Jadi advokasi anggaran terkait program UKS M di kabupaten kota tidak direvokasi. Iya, advokasi yang akan kami lakukan. Kemudian juga
kami akan melakukan penguatan kelembagaan TPUKS dengan program prioritas peran strategis UKS dalam mitigasi resiko PTMT. Ini ya. Kemudian juga Rakor TPUKS menindaklanjuti mitigasi PTMT ini, dan ini akan dilaksanakan oleh Kemendagri, mungkin nanti juga kerjasama dengan FPMP Jawa Barat ya, dan membentuk tim MONEF dan ditindaklanjuti dengan roadshow pembinaan di ke-27 kabupaten kota, sehingga dan kemudian yang terakhir kita akan mendorong terbitnya regulasi atau pergub mengenai UKSM. Ini juga sedang proses. Nah, Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan atas nama tim pembina UKSM Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillah saya selesaikan paparan ini, dan mohon maaf Bapak dan Ibu karena saya ada agenda di jam 9:30. Pak moderator, mungkin tanya jawab hanya sampai 9:30 saja, izin jam 9:30. Pertanyaan selebihnya mungkin bisa lewat Japri dengan saya atau dengan tim pembina TPUKS yang lainnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, berlepas untuk Ibu Dr. Jati. Baik, terima kasih Bu Dr. Jati Indriati di Biro Kesran Jabar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita punya waktu kurang lebih 6 menit tersisa untuk sesi pertanyaan. Barangkali Bapak Ibu berkenan untuk menyampaikan pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu. Ayo, silakan Bu, dari Bekasi. Silakan sini Bu. Suaranya. Kelihatan. Boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Dokter, saya mau bertanya, seandainya dalam satu satuan pendidikan ada 10 PTK dan di dalamnya lebih dari 50% tidak bisa vaksin, mungkin karena penyakit bawaan, melahirkan dan sebagainya, apakah kemudian bisa diberlakukan kebijakan parsial? Artinya PTM agak keras Bu, ya? Agak keras. Kurang keras. Ya, baik Bu Dokter. Jika di dalam satu satuan pendidikan terdapat lebih dari 50% PTK yang tidak ikut vaksinasi, bisa dikarenakan penyakit bawaan atau memang kondisi yang tidak memungkinkan, apakah di sekolah itu bisa diberlakukan kebijakan parsial, artinya tidak diberlakukan PTM terbatas, atau seperti apa kebijakannya? Karena ada kondisi di dalam satu sekolah, misalkan SD yang gurunya hanya 10, ternyata 6 orang tidak bisa ikut vaksinasi. Apakah kemudian sekolah itu juga tidak bisa diberlakukan PTM terbatas? Gitu. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung jawab Pak? Ya, silakan Bu Dr. Jati. Ya, baik. Ibu, memang kondisi penyelenggaraan PTMT ini adalah sangat spesifik melihat kondisi sekolah masing-masing ya begitu. Tetapi semangatnya adalah kita yang tertuang dalam SKB kemudian rilis Menteri Pendidikan dan melihat kondisi psikososial sekarang ini, semangatnya adalah kita penyelenggaraan PTMT. Jadi kalau masih ada guru yang bisa hadir ke sekolah untuk melaksanakan PTMT, kami sarankan untuk melaksanakan PTMT. Tetapi kan yang tahu lebih teknis, lebih spesifik kondisi adalah masing-masing sekolah ya. Silakan berkoordinasi dengan Puskesmas, kemudian juga dengan TPUKS di kabupaten. Ibu tadi dari sekolah atau dari Isdik ya nanti?
bisa koordinasi dengan TPUKS-nya Kabupaten Kota Bekasi, gitu. Juga kembali lagi bahwa semangatnya ini adalah kita menyelenggarakan PTMT dengan prokes. Tapi apabila tidak memungkinkan, mungkin bisa hybrid, Bu. Sekarang kan musim hybrid nih. Saya juga di sini, Ibu Bapak di sana, ini hybrid gitu ya. Kemudian PTMT juga bisa hybrid. Ada yang PJJ-nya untuk mata-mata pelajaran yang gurunya tadi yang belum divaksin gitu. Ada mata pelajaran yang bisa PTMT untuk mata pelajaran yang guru-gurunya sudah divaksin. Saya rasa itu bisa disiasati. Itu Pak. Baik, terima kasih Ibu Dr. Jati. 1 menit lagi, barangkali berkenan ada satu pertanyaan lagi dari Kabupaten Cirebon. Silakan. Saya Pak. Nggak akan kedengaran Pak. Ya. Baik, mohon izin Bu Dokter. Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Memang kendala di lapangan kebanyakan ini kurang koordinasi dan sinergitas antara tim COVID Kabupaten maupun Dinas Kesehatan dan kita Dinas Pendidikan. Di mana memang apa yang disampaikan Ibu Dokter dan mana yang tersebut kurang jelas Pak. Ya. Kurang jelas suaranya. Ya. Ini Bu Dokter. Ya. Bu Dokter ya. Mohon izin nih, kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memang untuk kegiatan PTMT itu kita masih sangat kurang baik. Apa yang dipaparkan Bu Dokter itu hanya kurang lebih di bawah 50%. Memang kendalanya banyak. Pertama, kurangnya sosialisasi tentang masalah prokes kesehatan berkaitan dengan UKS dan PHPS. Kemudian juga kurangnya koordinasi Dinas Kesehatan dan tim COVID tingkat Kabupaten Cirebon. Sehingga kami sudah akan melaksanakan PTPM tahun ajaran baru, kami terkendala. Kendala kurang koordinasi dan kurang tidak ada anggaran untuk melaksanakan solusi tentang UKS maupun PHPS. Nah, untuk itu kami mohon sesegera mungkin dari tim provinsi Kabupaten dibentuk tim koordinasi berkaitan dengan masalah penanganan prokes maupun kegiatan yang berkaitan dengan masalah PHPS. Karena di sekolah memang anggarannya terbatas dari dana BOS. Jadi mohon kepada tim provinsi agar segera mungkin melaksanakan monitoring kerjasama sebelum tahun ajaran baru ini dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Ini juga menjadi catatan kami. Memang kami mempunyai program kerja seperti itu Pak. Kita juga memang akan melaksanakan sosialisasi, terutama mungkin dalam jangka waktu dekat juga kita ingin menyampaikan melalui media komunikasi, informasi dan edukasi dulu ya. Dan saya kemarin sebetulnya dengar dari Kementerian Kesehatan bahwa mereka sudah banyak, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan juga mereka sudah banyak memberikan simulasi dan kemudian juga apa penyampaian informasi melalui media komunikasi, informasi dan edukasi gitu ke kabupaten kota, ke daerah-daerah itu sudah banyak dilakukan juga. Tapi memang mungkin karena juga kita keterbatasan sumber daya ya, sementara wilayah kita juga luas. Insya Allah jadi catatan ya Pak di Kabupaten Cirebon untuk saya tindak lanjuti juga dengan tim provinsi, tim UKS di provinsi untuk menjadi catatan kami. Insya Allah dalam jangka waktu dekat kami akan tindak lanjuti. Terima kasih Pak masukannya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Jati Indriati dari Biro Kesra Jabat, dan terima kasih sudah berkenan menjelaskan materi dan menjawab sejumlah pertanyaan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira kita harus disiplin dengan waktu ya. Ibu Dr. Jati ada kegiatan ya di atas jam 9.30 dan kita juga nanti juga akan kita yang lain. Ibu Dr. Jati terima kasih banyak ya, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat dan barokah. Amin. Bapak Ibu, aplaus untuk Ibu Dr. Jati.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya izin pamit meninggalkan ruang virtual. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.